Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan membacakan PPT tentang analisis penerapan perbuatan melawan hukum dalam sengketa pembiayaan konsumen studi putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 34 Perdata tahun 2024 Pengadilan Negeri Bogor. Kelompok 6 terdiri dari yaitu Saya Salsabila Azalia Ahentihu dengan NIM 010002300226. saya Elsa Aska Putri dengan NIM 010002300308. Saya Hanafia Mulia dengan NIM 010002300-214. Saya dengan Alex Fatul Jana Surawijaya dengan NIM 010002300361. Saya Regen Florencia Abehan dengan NIM 010002300365. Saya Muhammad Raffi Akbar dengan NIM 010002300293. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Konsep perbuatan pelawan hukum atau PMH diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memberikan perlindungan hukum atas kerugian sengketa pembiayaan konsumen, debitur vs perusahaan multifinance. Sering terjadi. Seperti yang tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 34 Perdata tahun 2024 Pengadilan Negeri Bogor. Studi kasus ini penting untuk memahami bagaimana PMH dan wan prestasi dinilai dalam konteks sengketa pembiayaan. Rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian PMH sebelum dan setelah tahun 1919. Dan yang kedua ada dasar hukum dan unsur-unsur PMH. Dan yang ketiga ada bentuk ganti rugi dalam PMH. Dan yang keempat ada ringkasan dan analisis putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 34 Perdata tahun 2024 Pengadilan Negeri Bogor. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum. PMH sebelum Aras 1919 yakni hanya dimaknai sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan undang-undang yang tertulis. PMH setelah Aras Rat 31 Januari 1919 Lidenburg versus Cohen yakni yang pertama, PMH diperluas secara material, yang kedua dianggap melawan hukum apabila salah satu yakni yang pertama melanggar undang-undang tertulis, kedua melanggar hak subjektif orang lain, yang ketiga bertentangan dengan kewajiban hukum yang tidak tertulis, dan yang keempat bertentangan dengan kesusilaan, dan yang kelima adalah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dasar hukum dan unsur-unsur PMH. Dasar hukum utama 1. Pasal 1365 KUH Perdata. 2. Ares Hochrodt 31 Januari 1919 Lindenbaugh versus Cohen. Ketiga, diperkuat jurisprudensi MA misalnya terkait penyalahgunaan hak atau tindakan tidak patut. Unsur-unsur PMH kumulatif. 1. Perbuatan itu harus melawan hukum. 2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kelalaian. 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ganti rugi dinilai dalam kasus perbuatan melawan hukum. Ketika terjadi perbuatan melawan hukum, kerugian yang diakui oleh hukum tidak hanya mencakup kerugian material, tetapi juga mencakup kerugian imaterial yang akan dinilai secara finansial. Nilaian ini jauh lebih fleksibel daripada wan prestasi. Penilaian terhadap kerugian ini diatur dalam pasal 1372 ayat 2 KUH Perdata. Pasal ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa ganti rugi PMH benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan subjektif. Secara doktrin ada 3 bentuk utama ganti rugi yang dikenal dalam hukum, yaitu yang pertama ada ganti rugi nominal diberikan jika perbuatan melawan hukumnya serius, yaitu ada unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata. Hakim memberikan sejumlah uang tertentu hanya untuk menegaskan rasa keadilan. Yang kedua ada ganti rugi kompensasi. Ini adalah ganti rugi aktual, biasanya sesuai dengan kerugian nyata yang dialami korban. Contohnya meliputi biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan, hingga kerugian mental seperti stres dan malu. Ketiga ada ganti rugi penghukuman. Ganti rugi ini diberikan dalam jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya.
Tujuan utamanya adalah sebagai hukuman dan diterapkan pada kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Dengan demikian, kita melihat bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum mencerminkan upaya hukum untuk memulihkan tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga moral. Studi kasus ringkasan putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 34 Perdata tahun 2024 Pengadilan Negeri Bogor. Para pihak, penggugat, Idris Sardi atau debitur, versus tergugat, PT Adira Dinamika Multifinance, kreditor. Gugatan penggugat atau debitur, gugatan PMH karena tergugat dituduh melanggar hak konsumen, mencantumkan klausula baku, dan merampas hak milik, menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi besar. Ketiga, pembelaan tergugat atau Adira menyatakan gugatan kabur atau obscure libel karena tidak merinci PMH, menegaskan bahwa penggugat wan prestasi hanya 5 dari 24 angsuran yang terbayar. Yang terakhir, gugatan balik atau rekonvensi. Tergugat menuntut pengadilan menyatakan penggugat wan prestasi dan menghukum penggugat membayar kerugian atau menyerahkan kendaraan. Analisis putusan. Pertimbangan hakim. Yang pertama, gugatan penggugat dinilai kabur dan tidak mampu membuktikan PMH oleh tergugat. Yang kedua, fakta persidangan membuktikan bahwa penggugat yang wan prestasi karena menunggak cicilan. Amar putusan yang pertama, konvensi atau gugatan debitur, dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, rekonvensi atau gugatan balik Adira, dikabulkan, menyatakan penggugat wan prestasi. Yang ketiga, hukuman. Penggugat diwajibkan membayar kerugian material dan imaterial total 620.395.000 atau menyerahkan kendaraan Toyota Avanza. Penegasan. Putusan ini menegaskan bahwa unsur PMH harus jelas dan hubungan kontraktual yang sah Pacta Sunt Servanda menjadi dasar utama penilaian hakim. Dan terakhir kesimpulan. Pertama, perkembangan PMH. PMH berkembang dari sempit, hukum tertulis sebelum 1919 menjadi luas, mencakup kepatutan, kesusilaan, dan hak subjektif. Setelah Ares Liebenbaum versus Cohen. Kedua, kekuatan kontrak. Unsur PMH harus dibuktikan secara kumulatif. Dalam kasus PN Bogor, gugatan PMH gagal karena tidak memenuhi syarat formil dan material atau kabur, sementara wan prestasi tergugat terbukti. Ketiga, pentingnya putusan. Putusan ini mengingatkan bahwa perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang, dan debitur harus memahami konsekuensi hukum kontrak pembiayaan. Sekian dari presentasi kelompok kami terkait analisis perbuatan melawan hukum dalam sengketa pembiayaan konsumen, studi putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 34 Perdata tahun 2024 Pengadilan Negeri Bogor. Terima kasih. Udah kan? Udah.